Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa lagi dalam acara ngobrol bareng ya. Mungkin kita membahas tentang mengatur strategi dalam kondisi pandemi ya. Karena sekarang ini yang begitu sulit bagi pengusaha-pengusaha yang mungkin apalagi yang baru merintis ya. Pertama kita bersyukur dulu kepada Allah SWT yang mana kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, dengan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman serta nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita dan semua kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Sahabat YouTuber yang saya hormati dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita dalam rangka diskusi santai dan sambil minum teh bareng dalam rangka ngobrol-ngobrol. Kebetulan pada sore ini kita mendatangkan narasumber sebagai marketing profesional, marketing senior, yang mana beliau ini mengembangkan bidang retail seperti itu. Dan alhamdulillah walaupun dalam keadaan kondisi COVID saat ini masih bisa bertahan, strategi apa yang beliau jalankan, mari kita tanyakan kepada beliau. Dan saya juga didampingi oleh Bapak Haji Adam. Seperti biasanya kita akan berbincang-bincang bersama serta akan memberikan sedikit motivasi mungkin nanti bagi pengusaha-pengusaha yang baru mulai, yang kebetulan terbentur dengan COVID saat ini. Yang pertama saya mungkin tanyakan dulu kepada Bapak Hairudin ya. Selamat datang Pak Hairudin. Ya, selamat datang Pak Haji. Assalamualaikum ya. Pak Hairudin, saya mau bertanya sedikit tentang kondisi saat ini, tentang bisnis Pak Hairudin yang saat ini kebetulan Pak Hairudin ini kan bidangnya dibilang termasuk senior, marketing senior gitu ya dalam perusahaan yang Bapak jalankan. Strategi apa yang agar perusahaan ini bisa bertahan yang Bapak lakukan? Silakan Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya saya diundang di acara ini. Menghormatkan bagi saya untuk bisa menjelaskan apa dan rencana apa yang akan saya sampaikan. Ya, benar. Baik, kondisi saat ini memang kondisi yang sangat sulit bagi kami usaha tentunya retail ya, berhubungan dengan retail, deep store, karena semua toko dan semua deep store mengalami penurunan penjualan yang sangat drastis ya. Dari mulai bulan Maret tahun lalu sampai sekarang grafiknya sangat menurun. Tapi alhamdulillah bulan Februari ini kita ada growth, meskipun 2% kita ada kenaikan. Alhamdulillah. Bulan lalu kita turun, baru mulai kita ada sedikit cercah ya mungkin ya bulan Februari ini ya. Karena ada kenaikan kita sebesar 2% ya. Yang penting sih intinya saya tetap support ke SPG-nya, tetap semangat. Meskipun toko lagi sepi, tetap semangat. Karena dengan semangat itu pasti ada naluri jual nanti naluri jual. Karena kalau kita ngikutin keadaan pasar, kalau kita pasrah, tetap kita nggak bisa jual kalau pasrah. Tetap kita harus semangat. Tentunya kita harus bekerja keras karena memang ini saat-saat yang paling sulit ini, saat yang sulit. Berarti selama bekerja di perusahaan Garmen mungkin tahun ini betul-betul berbeda gitu kan. Tentunya kalau kita bicara untung laba jangan diomongin lagi, terjelas itu. Karena memang kita lagi drop sekarang. Cuma tetap kita harus semangat sebagai tim, harus semangat. Kenapa begitu? Karena kita di bulan ini kita udah mulai menjelang bulan Lebaran. Karena kalau kita di retail Garmen itu kita harus mengambil menimbang emasnya di bulan Lebaran. Jangan sampai bulan Lebaran ini kita lolos
lolos. Karena kita bilang istilahnya panen di bulan panennya di bulan Lebaran, betul ya. Jangan sampai bulan Lebaran ini lolos, udah beberapa bulan kebelakang kita minus, bulan Lebaran lolos. Makanya ada beberapa usaha yang kita jalanin nanti bulan Lebaran ini, mudah-mudahan kita bisa growth-nya besar ya. Pertama, kita akan ekspansi beberapa toko ya. Tentunya ada toko yang rupanya minusnya besar tuh mau nggak mau dengan secara terpaksa kita close ya besar. Cuman untuk daerah-daerah toko yang rupanya profit, saya akan ekspansi, akan buka. Nah, rencana planning kita bulan ini sampai dengan Lebaran itu ada 7 toko. Jadi malah tambah toko ya. Tetap kita semangat, tetap harus semangat. Iya. Semangat gitu kan. Jadi itu termasuk strategi pemasaran. Iya, strategi pemasaran pertama itu ada beberapa toko yang akan kita buka dan ada juga toko yang akan ditutup. Mau nggak mau tetap harus kita tutup karena kan karena perusahaan pun ada keterbatasannya ya. Jadi dari mana pun supaya perusahaan itu tetap berjalan, ada beberapa toko yang kita tutup dan kita buka. Yang buka kita ada Jogja, ada 4 toko yang akan kita buka ya, di Jogja Dep Store, Jogja di Banjar, di Gunung Selawi, Jatibarang, sama Cicalengka. Itu nanti bulan Maret ini kita harus semuanya harus udah kilo bulan Maret. Terus mengatur strategi untuk jual di toko yang akan baru itu seperti apa? Apa mungkin survei dulu? Apa memang melihat cara kebiasaan toko itu jual atau seperti apa gimana? Biasanya sih saya kalau lokasinya jauh tuh biasanya kita minta tolong di print omsetnya biasanya. Oh, lihat kompetitor Biasanya begitu. Kalau kita survei dulu, kalau Jabodetabek mungkin bisa saya survei dulu Jabodetabek ya, karena paling sehari kita bisa lihat. Nah kalau prosesnya kayak di luar kota kayak Pekanbaru, kayak di mana itu prosesnya jauh gitu kan. Jadi kalau untuk toko yang sudah ada itu kita bisa minta print out omset kompetitornya. Untuk kalau toko yang baru buka, kita biasanya cari-cari informasi di supplier lain. Biasanya dari itu biasanya ramai atau tidak kayak gitu. Nah, yang saya buka sih kita udah survei kayak di Pekanbaru itu lumayan growth-nya, makanya kita berani buka. Oh gitu ya. Seperti itu. Untuk gaji SPG-nya, nah itu kan setiap kuartal itu kan pasti ada penjaga ya, penjaga toko atau SPG. Itu sistemnya bagaimana? Apa seperti biasa dibayar full? Apa lihat target omset apa gimana? Kalau di bulan-bulan biasa sih kita selalu gaji full ya, bulan biasa. Ini karena kita situasi COVID ya, mau nggak mau ini dengan secara terpaksa ya. Sebenarnya sih kita nggak mau seperti ini, cuma kan karena kita supaya perusahaan tetap berjalan. Jadi mau nggak mau SPG itu kita jadwal kerjanya disesuaikan dengan omset. Mau nggak mau ada yang full juga ada. Saya berlakukan untuk full, tentunya dengan omset yang bisa menutupi ya. Ada juga SPG yang 4 kali seminggu masuk. Ada juga SPG yang 2 kali seminggu masuk. Jadi mereka nggak keberatan seperti itu. Mereka nggak keberatan karena memang sudah sistemnya seperti ini. Di brand lain juga seperti itu. Bukan kita sudah doang, bahkan permainannya juga sama begitu. Memperlakukan sistem on off namanya. Berarti itu termasuk strategi juga ya, menyikapi penghematan mungkin ya. Menekan pengeluaran. Iya. Menekan. Ya, karena memang kondisinya tidak betul, supaya perusahaan tetap berjalan terus gitu. Itu kalau kita masuk full semua ya mungkin bisa ya cukup murah ya. Sekarang sudah berapa toko Pak? Sekarang sudah ada 91 dengan yang baru. Yang sudah buka. Nanti rencana sampai Lebaran ada 4 lagi, jadi 95. Jadi sampai Lebaran 95. Kurang lebih 95. Sebelum COVID ini semuanya ada berapa hotel? Semuanya 100. Ada 101. Berarti min 5%. Iya, min 5. Ada 5 toko yang kita tutup. 5 toko. Ada 5 toko yang kita tutup. Berarti termasuk masih bertahan lah ya. Masih bertahan. Dalam kondisi COVID saat ini, iya. Toko 100 hilang 5 ya, kurang lebih. Ini masih bisa hanya 5%. Masih. Padahal di perusahaan-perusahaan yang lain biasanya kurang lebih 50%. Nah, berarti itu yang termasuk masih bertahan. Nah, dengan kondisi COVID ini, untuk selalu bertahan tentunya karena
COVID ini belum tahu sampai kapan ya. Berarti menyikapi untuk kedepannya strategi apa yang akan dijalankan untuk kita bertahan, bahkan mungkin bukan bertahan, harus tetap naik walaupun sedikit marginnya gitu, growth-nya, omsetnya. Itu rencananya seperti apa? Biasanya sih kalau saya baca di pasar biasanya kalau di bulan-bulan sepi saya optimalkan untuk barang-barang murah gitu. Untuk barang-barang murah kita TS-in gitu. Jadi jual yang barang murah. Yang barang murah kita optimalkan. Tapi special price. Special price ya. Tentunya barang konter juga ada yang mahal, cuma lebih dioptimalkan penjualan barang murah. Karena memang untuk menarik customer itu biasanya lebih suka dengan barang murah dulu. Nanti begitu mereka masuk ke tempat kita tawarkan barang yang spesial kita. Berarti memang di saat seperti ini orang tetap masih ada passionnya, masih profession. Mungkin hanya saja mereka tidak membeli barang yang mahal ya. Iya betul. Jadi kita menyediakannya barang yang low price ya. Keterbatasan keuangan juga ada kaitannya mungkin. Walaupun dalam kondisi COVID ya tetap passion juga ya, kebutuhan ya. Iya kebutuhan itu. Baiklah Pak Lin, nanti saya ingin bertanya juga sama Pak Haji Adam nih. Siapa tahu Pak Haji Adam mau menanyakan ke Pak Lin dari buat saya. Siap. Silakan Pak Haji Adam, ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya saya mau bertanya dan menambahkan sikapi juga ya Pak Lin ya. Karena ini sebenarnya siklus yang akan terjadi ketika kita kehidupan ya. Karena saya selalu, karena channel saya ini terafikasi, jadi di terafikasi itu ada motivasi, ada pencerahannya, ada solusinya, ada pengobatannya. Jadi kalau pengobatan ini bukan hanya untuk manusia gitu kan, termasuk untuk obatin perusahaan yang sedang sakit gitu kan. Nah ini kan sebenarnya di dalam dunia perdagangan dimanapun juga, dan itu selalu ada turun naik, dan ini sesuai dengan zamannya ya. Jadi saya teringat ketika tahun 97, 98, 99 waktu itu kan ada kerusuhan ya. Nah sebenarnya untuk zaman tersebut itu kan banyak yang mendadak pergi, mendadak tutup, mendadak berusaha. Ini hampir sama sebenarnya, cuma kalau dulu ada huru-hara kerusuhan, kalau sekarang ada COVID, dan sekarang itu skalanya internasional. Nah, dulu kan lokal. Cuma sebagai kita pengusaha sebenarnya ini ada peluang di balik semacam musibah tersebut atau di balik penurunan tersebut. Ini ada peluang yang bagus yang harus kita ambil. Karena apa? Ketika dulu zaman kerusuhan, bahkan Bapak Haji Suratno bangkitnya setelah kerusuhan. Jadi pengusahanya setelah kerusuhan, gitu kan? Iya betul ya. Nah, jadi sama ketika terjadi COVID sekarang juga, ketika ada orang jatuh, malah ada yang mendadak bangkit. Meskipun mungkin ada beberapa produk yang berhubungan dengan COVID dan lain-lain, tapi sebenarnya ada juga yang di luar itu seperti kuliner dan lain-lain memang banyak yang naik sekarang, tetapi ada juga yang turun. Begitu juga nanti dengan fashion ya, mau t-shirtnya, mau jeansnya, mau mejanya dan lain-lain. Ini sebenarnya peluang untuk pengusaha-pengusaha yang masih eksis. Hari ini kan kita tahun 2000 kemarin itu hampir gagal panen di Lebaran ya. Semua itu gagal panen. Gagal panen di tahun 2000 kemarin ya, Lebaran gagal panen. Tahun baru kemarin 2021 ya sebenarnya yang sudah gagal panen pertama dan sudah bangun benar-benar nggak dapat omset. Tapi kita alhamdulillah ya masih ada omset ya. Daerah-daerah Manado masih ya Pak ya, masih bagus dan lain-lain. Daerah-daerah Indonesia Timur masih bagus, menjelang tahun baru masih bagus meskipun memang tidak sesuai yang diharapkan seperti biasa. Nah, tetapi ini saya pakai rumus stratifikasinya apa? Jadi ketika orang-orang tertidur, kita bangun, kan begitu. Nah, manakala sekarang banyak pengusaha-pengusaha yang mungkin takut keluar rumah juga takut, sama yang persis kayak zaman dulu. Waktu
terjadi kerusuhan itu, jangankan bisnis, keluar rumah aja ada yang takut. Hari ini pun terjadi. Nah, jadi ada beberapa yang pengusaha itu memang untuk usahanya ya karena memang dia takut, ada juga yang karena memang merugi dan lain-lain. Nah, ini kan tidak sedikit, cuma mungkin sampai sekarang belum ada yang data ya. Bahkan ada yang, nah untuk kita, untuk Pak Udin tadi kan masih eksis nih. Nah, justru ketika yang lain tertidur, ini bangun. Nah, makanya saya dengar ceritanya kemarin tadi kan malah buka lagi yang baru meskipun ada beberapa cabang yang harus ditutup karena memang faktor memang sudah tidak bisa diangkat lagi, tapi kebanyakan yang baru bukanya. Nah, ini memang luar biasa antisipasi yang bagus. Jadi rumusnya Pak Udin ini bukan cuma, kalau saya lihat bukan cuma rumus bertahan, tapi rumus udah menyerang juga, gitu kan? Karena memang sekarang harus begitu, Pak. Harus tambah kreatif, harus tambah semangat. Kalau nggak semangat, kalah kita. Jadi hampir sama dengan yang dulu. Jadi orang-orang yang kreatif, inovatif, bahkan saya dulu waktu habis kerusuhan itu punya logo usaha saya itu jual grosir dan eceran produk-produk kreasi anak bangsa. Nah, itu menarik itu, padahal yang didagangi sama saja sih sebenarnya. Kebetulan memang waktu itu ya mungkin sekarang juga harus ada kayak Pak Udin itu mengangkat moto atau momentum ini dengan jargon-jargon apalah gitu kan, sehingga tidak hanya sekedar jualan tetapi menarik untuk orang membeli itu karena ada moto, ada jargon tertentu yang memang orang tertarik. Sungguh pun sekarang itu banyak saingan online, ini tidak lagi mall-mallnya bukanya terbatas dan lain-lain, tapi tetap namanya manusia itu masih sering jalan-jalan, Pak. Nah, itu peluang itu yang kita ambil. Sungguh pun sekarang jalan harus pakai protokol, harus kesehatan, harus dengan masker dan lain-lain, tapi tetap kita lihat sungguh pun tidak seramai dulu. Mall itu masih banyak dan jadi primadona untuk orang datang. Nah, masih ya sampai sekarang. Oleh karena itu, inilah kita ambil peluang dari situ. Mumpung juga teman-teman yang lain tidak ambil peluang itu, begitu kan? Nah, mumpung tidak ambil peluang itu, makanya kita ambil. Ini sudah bagus sekali sebenarnya antisipasi dan strategi dari Pak Udin, apalagi brandnya itu kan semakin naik. Brandnya akan semakin naik ketika yang lain pudar, brandnya akan semakin naik. Insya Allah itu sebagai tambahan aja Pak Udin. Mungkin jangan takut, jangan cemas, jangan putus asa, tetap semangat. Karena apa? Karena ini momentum terbaik. Ketika orang tertidur, kita bangun, ya. Itu tambahannya. Jadi jangan kalah sigap ya. Jangan kalah start ya. Lanjut. Ya betul, memang seperti itu. Namanya dunia usaha itu sekarang ini persaingan juga sangat banyak. Cuma kondisi sekarang ini yang bertahan itu sebetulnya yang masih punya modal. Kalau sudah nggak punya modal udah nggak kuat ya, karena udah setahun ya. Mungkin hampir semua pengusaha banting setir sekarang. Bahkan ada yang mungkin pindah bisnis, jadi bisnis sembako, karena sembako masih dibutuhkan kan, banyak yang seperti itu. Cuman saya lihat Pak Udin masih semangat, insya Allah dengan semangatnya, giginya beliau, jadi nanti bisa berkembang kembali. Dan biasanya yang bertahan itu biasa yang menang. Tinggal sabar. Cuman memang harus ngatur strategi di situ, ngatur strategi dengan kondisi saat ini yang mungkin nggak seperti biasanya, jauh lah. Penghematan pun mungkin harus lebih aktif lah di saat seperti ini. Mungkin yang kerja pun dimotivasi lebih semangat, karena nggak mudah juga memotivasi anak buah sekarang berdiri, karena memang kondisi saat ini ada yang mungkin malah mereka semacam putus asa, udah mendingan berhenti daripada
kerja separuh-separuh, ada juga yang begitu ya. Nah, itu saya udah terngiang tuh, kebiasaan karyawan seperti itu kan. Nah, saya nggak dibayar full, mendingan saya berhenti. Ada juga yang begitu. Ada juga yang penting cukup buat kehidupan lah, buat makan masih bertahan ya, tetap jalan. Nah, ini Pak rencana ya saya mau bertanya. Jadi tahun ini kan Idul Fitri sekitar bulan April Mei ya, tanggal 12 kalau saya tanggal 12 Idul Fitri tanggal 12. Biasanya kalau lebarannya di minggu pertama termasuk ya, minggu pertama pertengahan itu biasa omsetnya sama apa beda? Biasanya sih kalau saya pelajari dari yang sudah lalu ya, biasanya kalau lebaran yang akan nanti kita dapat ini itu lebih diuntungkan kita, karena kita bisa jualan 2 kali, 2 bulan gitu. Jadi di bulan Mei ini besar sekali, di bulan Mei, bulan April juga besar biasa, tapi persentase biasanya lebih besar bulan Mei, meskipun dia hanya ujung doang, hanya 10 hari biasanya lebih besar kalau saya pelajari dari bulan-bulan sebelumnya ya. Karena memang orang saat belanjanya itu di hari-hari tersebut. Jadi mungkin orang udah dapat THR juga kali. Betul ya, di hari terakhir tuh belanja. Cuma di bulan April pun sama, kita harus start juga di sini nih. Mungkin orang persiapan ada juga yang sebelum puasa. Betul ya. Biar nanti pas puasa nggak belanja, nggak macet-macetan. Betul. Ini April kan kita udah mulai pertengahan puasa nih, udah mulai pertengahan puasa, mulai awal dan pertengahan. Mungkin itu terbagi kali konsumennya ya. Mungkin ada konsumen yang pengen lebih khusus di saat bulan puasa, belanjanya sebelum puasa, ya kan? Ya. Ada juga yang pas gajian. Nah, pas gajian kan bulan April tuh pas gajian loh belanja. Ada juga mungkin pas dapat THR. Pas dapat THR pasti udah di bulan Mei tuh. Mau nggak mau dibelanjakan biasanya. Biasa namanya bonus pasti dihabisin ya. Bukannya mau lebaran Pak, biasanya kalau hari-hari sekarang itu kondisinya pandemi, mungkin ada orang yang masih urusan sembako dan lain-lain. Tapi omset masih ada nggak Pak? Omset alhamdulillah kita masih ada, masih bisa menutup. Kondisi sekarang itu masih ada, karena orang yang mau bepergian ke mall masih banyak, saya lihat masih yang referensi masih banyak ya. Meskipun kondisi seperti ini, jadi sebenarnya mah pandemi ada, sebenarnya uangnya mah pada tebal ya, buktinya belanja ya. Iya, orang itu udah jenuh berarti. Iya. Dan dia juga mikir punya duit buat apa ya kan? Kalau nggak dibelanjain, sebagian, tapi sebagian lagi ya hanya cukup buat makan mungkinnya. Ya. Karena memang yang pandemi ini ada juga yang toko yang tidak pandemi, ada juga. Saya nggak tahu di sana ada pandemi apa enggak. Ada juga toko yang stabil ada. Kayak saya punya toko, saya punya di toko Multimart Maumere itu padahal pandemi, cuman stabil aja gitu di sana. Gitu. Maumere daerah mana tuh? Maumere itu daerah Sulawesi kan? Makassar ya, Maumere di sana. Tokonya udah di beberapa daerah. Oh, Maumere satu, kita Multimart Maumere. Kita Multimart ada 6. Nah, daerahnya Manado, semua Manado itu sendiri yang di Maumere. Manado, mana lagi? Oh, sorry, bukan Maumere, Ternate. Ternate, maaf. Iya, tadi mau merek kalau di mana ya? Komenet. Ternate, Pak. Karena kita ada Maumere juga sudah ditutup, ada. Maumere ada? Ada, iya. Berapa Barata. Oh, Barata. Ada, saya mau nanya, ada berapa daerah yang sudah dibuka yang 95 toko itu? Daerah hampir seluruh Indonesia ya. Di Manado ada, Makassar ada, Bali ada. Hampir kita seluruh Indonesia ada semua, termasuk di Papua juga ada. Terus paling jauh di Papua kita ada. Terus untuk transportasinya pakai apa? Transportasi kita kondisikan ya, kita kondisikan. Biasanya sih kalau untuk yang jauh itu kita nitip ke itu Depstore biasanya. Kantornya. Depstore kayak kita kirim ke Borobudur, misalnya Borobudur Sengkang, Borobudur Poso, kita kirim ke Depstore karena pertama biayanya lebih ditekan, kedua nggak kena minimum charge. Mungkin digabung kali ya? Digabung dengan brand lain gitu, jadi prosesnya gampang. Barata pun sama.
Terus untuk harga, ini kan harga di mungkin di daerah Tangerang, di Jakarta, di Jawa, di Sulawesi, mungkin di Papua itu harga sama apa beda? Harga semua sama ya, hanya untuk beberapa daerah saya ada yang saya bedain. Kena cas, ya kena cas ya. Karena ongkosnya mungkin wajar lah ya, 10.000. Ya, ke daerah Papua, iya Papua saya kena cas gitu. Pokoknya daerah-daerah luar pulau ada saya kena cas 10.000. Iya boleh, orang Papua belanja lah produknya Pak Udin. Iya, saya bedain. Tri-entry, jangan lupa ya, belajar tri-entry. Brandnya tri-entry. Ya, dan harganya juga ternyata tidak dibedakan, hanya dibedakan di Papua karena mungkin kena cas yang ongkos kirim ya, karena memang jauh sekali ke sana, biayanya lebih tinggi. Odin, sebelum kita tutup, Odin barangkali mau salam-salam buat SPG-nya di seluruh Indonesia, dan bagaimana motivasinya buat nyongsong Lebaran tahun ini. Silakan Odin. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat SPG semua Tri-entry, tetap semangat, kekompakan, jaga kekompakan. Jangan lupa dipromosikan produk-produk Tri-entry, karena Tri-entry selalu memberikan barang-barang dan kualitas yang bagus dan inovatif. Tetap semangat dan jaga kekompakan. Tri-entry, yes, go Tri-entry. Oke, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang pada siang atau menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya, terutama untuk mungkin pemula bisnis garment, karena memang kondisi dalam keadaan yang mungkin kurang tepat sebetulnya berbisnis di tahun ini. Cuman alhamdulillah ada beberapa yang memang masih sanggup untuk menjalankan bisnisnya dan menyikapinya dengan sabar tentunya, dan inovatif, dengan terus mengembangkan produk-produknya dan mengembangkan juga penambahan toko untuk menjual produknya. Coba sebelum ditutup Pak Adam, silakan, seperti ada pesan-pesannya untuk kita. Ya sebenarnya kapanpun dimanapun juga sebenarnya kita tergantung ya. Mau kondisinya bagus, mau kondisinya nggak bagus, sebenarnya jatuhnya lagi ke diri kita. Kalau diri kitanya tetap semangat, mensikapinya positif, pikirannya juga positif, insya Allah selamat. Maksud selamat itu bisnisnya akan selamat. Nah, karena kitanya memang punya tujuan yang bagus, sambil memberdayakan semua masyarakat. Juga kita itu memang ketika positive thinking itu keluar, akhirnya yang terjadi juga semangatnya semangat yang bagus, ucapannya yang bagus. Akhirnya apa? Jadi nanti hasilnya juga hasil yang bagus, omsetnya bagus, ininya bagus. Beda kalau kita jualan sudah negatif, hujan, sepi beneran, hujan beneran. Tapi kalau kita semangat, laku. Jadi yang semua terjadi sekarang itu sebenarnya itu adalah proses untuk bagaimana usaha apapun juga akan berhasil. Nah, kalau yang negatif biasanya itu adalah yang terjadi adalah protes gitu kan. Tapi kalau yang positif ini proses. Kalau semua proses kita jalan aja akan nyampe, itu proses. Tapi kalau yang protes nggak nyampe, nggak jalan-jalan. Oleh karena itu kita sikapi semua ini proses perjalanan hidup yang kemudian kita akan sampai selamat ke tujuan yang lebih bagus. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Jadang. Mudah-mudahan dengan motivasinya mungkin ya, dan memang tetap semangat. Kita juga memang harus semangat untuk menyikapi dalam keadaan kondisi saat ini. Demikianlah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan saya mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang pas. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.